Justin Hubner buka suara soal absennya dari Timnas Indonesia. Justin Hubner tak bisa bermain saat Timnas Indonesia melawan Bahrain dan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dia mendoakan skuad Garuda meraih hasil yang maksimal. PSSI sudah melasip 27 nama untuk lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga. Skuad Garuda akan melawan Bahrain dan Cina. Bahrain dihadapi Indonesia di Stadion Nasional Bahrain pada 10 Oktober 2024 mendatang. 5 hari berselang, giliran Cina yang dilawan tim asuhan Sinteyong. Namun nama Justin Hubner tak ada dalam daftar nama yang dipanggil. Bek Wolverhampton Wanderers itu mengkonfirmasi kalau dirinya tengah tidak dalam kondisi fit. Lewat Instagram pribadinya, Hubner pun menjelaskan alasan ia absen. Dia yakin Indonesia akan meraih hasil bagus. Halo Sobat Garuda, saya ingin bilang pada kalian bahwa saya tak akan bisa bermain saat melawan Bahrain dan Cina karena cedera, kata Hubner di Instagram @justinhubner5. Saya mendoakan tim yang terbaik dan saya yakin mereka akan mendapatkan hasil yang baik. Terima kasih semua atas dukungannya, aura kartu kuning akan kembali ke lapangan secepatnya, katanya menambahkan. Indonesia bisa memainkan 2 pemain baru saat kualifikasi Piala Dunia 2026 pada bulan ini. Miss Hilgers dan Eliano Reinders sudah menjadi WNI pada akhir bulan lalu. Di klasemen kualifikasi Piala Dunia 2026, Indonesia ada di posisi keempat dengan raihan 2 poin. Mereka tertinggal 4 poin dari Jepang di posisi pertama. Ramadhan Sananta setelah tak dipanggil Sinteyong. Respon Ramadhan Sananta setelah tak dipanggil Sinteyong untuk laga Timnas Indonesia vs Bahrain dan Cina. Dia tampak memilih mengalihkan fokus untuk melatih diri agar lebih tangguh. Ya, daftar 27 nama pemain yang dipanggil Sinteyong untuk membela Timnas Indonesia melakoni laga lanjutan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia baru saja diumumkan. Sejumlah nama baru hadir dalam skuad Timnas Indonesia untuk melawan Bahrain dan Cina pada 10 dan 15 Oktober tahun 2024. Di antaranya, ada Miss Hilgers dan Eliano Reinders yang baru saja dinaturalisasi kini sudah masuk skuad Garuda. Kemudian di lini serang, ada 1 nama baru yang dipanggil Sinteyong, yakni Malik Rizaldi. Sementara Ramadhan Sananta, dia tak dipanggil Sinteyong ke skuad Timnas Indonesia, padahal kalau melakoni 2 laga awal grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, striker Persis Solo itu dipanggil Sinteyong meski tidak dimainkan sama sekali. Meski tak mendapat kepercayaan sang pelatih Timnas Indonesia kali ini, Ramadhan Sananta tampak berusaha legawa. Dia pun tampak memilih memanfaatkan jeda kali ini untuk melatih diri. Hal itu tampak dalam unggahan teranyar di akun Instagram resmi Ramadhan Sananta @m.ramadhansn. Dalam unggahan story, Ramadhan Sananta mengunggah foto program latihan. Terlihat ada sejumlah program latihan yang harus dilahap Ramadhan Sananta. Boot Champion, Dynamic Warming Up, tulis dalam unggahan akun Instagram @m.ramadhansn. Ramadhan Sananta memang masih kurang tajam di pentas Liga 1 tahun 2024 sampai tahun 2024. Dia baru mencetak 1 gol dari 7 pertandingan yang telah dilakoni. Mengapa Justin Hubner tidak dipanggil Timnas Indonesia? Tidak ada nama Justin Hubner di skuad Timnas Indonesia untuk 2 laga melawan Bahrain dan Cina. Pemain Wolverhampton Wanderers U21 ternyata cedera. Nama Hubner tidak disertakan Sinteyong di saat Jordi Amat dan Miss Hilgers datang untuk lanjutan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun dipastikan bahwa absennya Justin Hubner bukan karena tersisih akibat kedatangan mereka. Namun tak ada nama bek Wolverhampton Justin Hubner yang kali ini mengalami cedera. Tulis keterangan PSSI. Justin Hubner juga sudah mengonfirmasi soal kondisinya saat ini. Lewat unggahan di media sosial, Hubner menunjukkan dirinya menggunakan alat bantu untuk berjalan. Di tengah absennya Hubner, Timnas Indonesia masih punya banyak stok pemain belakang. Selain Jordi Amat dan Hilgers, ada juga Jay Itzes, Rizky Ridho, hingga Muhammad Ferrari. Di sisi lain, Sinteyong juga memanggil pemain naturalisasi terbaru yakni Eliano Reinders.
adik kandung Tijani Reijnders itu menjadi nama baru di skuad bersama Hilgers. Lalu di lini depan, ada penyerang Persebaya Surabaya yakni Malik Rizaldi. Sementara Ramadan Sananta harus rela namanya tersisir. "27 pemain Timnas Indonesia lawan Bahrain dan Cina." Timnas Indonesia sudah merilis sebanyak 27 pemain untuk skuad melawan Bahrain dan Cina di kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Pratama Arhan tetap dipanggil. Shin Tae-yong memilih Marten Paes, Nadeo Argawinata, dan Hernando Ari untuk pilihan di bawah Mister Indonesia. Di PS Pertahanan, Justin Hubner tak dipanggil. Arhan tetap masuk skuad. Jay Izer, Meis Hilgers, Rizky Ridho, Wahyu Prasetyo, Muhammad Ferrari, Sain Patinama, Sandi Walsey, dan Asnawi Mangkualam juga masih diberi kepercayaan. Jordi Amat juga kembali dipanggil setelah lama absen. Di lini tengah, Aliano Reijnders langsung masuk skuad Timnas Indonesia usai mendapat paspor WNA. Selain pemain 23 tahun itu, ada juga Tom Haye, Ivar Jenner, dan Ricky Kambuaya. Di lini serang, Malik Rizaldi kembali dipanggil memperkuat Timnas Indonesia. Sisanya ada nama-nama langganan seperti Ragnar Oratmangun, Marcelino Ferdinand, Witan Sulaiman, Eki Maulana Fikri, Dimas Drajat, dan Hoki Caraka. Indonesia akan melawan Bahrain di Stadion Nasional Bahrain dalam lanjutan grup F kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 babak ketiga pada 10 Oktober tahun 2024. 5 hari berselang, Indonesia akan melawan Cina. Peringkat 1 atau 2 bukan target Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong menegaskan bahwa timnya tidak menargetkan peringkat 1 atau 2 di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di grup C, Timnas Indonesia tergabung dengan 3 tim langganan Piala Dunia, yakni Timnas Jepang, Timnas Australia, dan Timnas Arab Saudi. Selain itu, bersama Timnas Bahrain dan Timnas Cina yang secara ranking FIFA jauh lebih baik dari tim Garuda. Namun sejak adanya proyek gelombang pemain naturalisasi, kekuatan Timnas Indonesia meningkat pesat. Kini tim Garuda dapat mengimbangi raksasa-raksasa Asia. Timnas Indonesia memulai perjuangannya di grup C dengan meyakinkan. Garuda menahan tuan rumah Arab Saudi 1-1 dan bermain 0-0 ketika menjamu Australia. Saat ini Timnas Indonesia berada di peringkat keempat klasemen sementara grup C. Jay Izer dan kawan-kawan membukukan 2 poin, tertinggal 4 angka dari Jepang di puncak, 2 poin dari Arab Saudi di posisi kedua, dan 1 angka dari Bahrain di urutan ketiga.